Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, kita masih akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja ke contoh soal yang akan Ibu bahas. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari mutlak X ditambah 7 ditambah mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari 9. Dilihat di sini ada dua bentuk mutlak, ada ini dan ini dalam satu pertidaksamaan. Yang pertama kita cari nilai X masing-masing dari nilai mutlak berikut ini, berarti menjadi X sama dengan minus 7, yang satunya menjadi X sama dengan 3/2. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kalian harus mengingat definisi nilai mutlak. Yang pertama, untuk definisi mutlak X ditambah 7. Berarti ada dua, yaitu untuk X ditambah 7 jika X lebih dari sama dengan minus 7. Kemudian, yang kedua ada minus X dikurangi 7 jika X kurang dari minus 7. Kemudian kita cari bentuk mutlak yang kedua. Untuk mutlak 2X dikurangi 3, kita cari definisinya, berarti ada 2X dikurangi 3 jika X lebih dari sama dengan 3/2. Kemudian yang kedua ada minus 2X ditambah 3 jika X kurang dari 3/2. Langkah selanjutnya, kita buat garis bilangan. Dilihat di sini angkanya ada minus 7 dan 3/2. Di sini Ibu tulis untuk minus 7, di sini 3/2. Ibu buat batasnya untuk selang. Yang pertama, untuk mutlak X ditambah 7, berarti ini batasnya karena ada minus 7, di sini batasnya. X lebih dari minus 7. Jika X lebih dari minus 7, berarti X ditambah 7. Berarti di sini untuk X ditambah 7, dan di sebelah sini ada X ditambah 7. Jika X kurang dari minus 7, berarti kita pakai X kurang dari minus 7, di sini kita pakai minus X di minus 7. Kemudian kita cari untuk mutlak 2X dikurangi 3. Berarti X-nya di sini 3/2, berarti 3/2 di sini batasnya. Kemudian jika X lebih dari 3/2, itu ada 2X dikurangi 3. Berarti di sini 2X dikurangi 3. Sekarang jika X kurang dari 3/2, itu ada minus 2X ditambah 3. Berarti di sini minus 2X ditambah 3. Yang sebelah kirinya lagi berarti masih sama, kurang dari 3/2. Di sini ditulis minus 2X ditambah 3. Selanjutnya, jangan lupa kita beri nama untuk daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Untuk selanjutnya, kita selesaikan untuk daerah 1. Berarti ada di daerah 1 di sini berarti untuk X kurang dari minus 7. Pertama kita tulis pertidaksamaannya, berarti X ditambah 7 ditambah mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari 9. Kita masukkan di daerah 1 berarti yang kita pakai itu minus X di minus 7 ditambah minus 2X ditambah 3 lebih dari 9. Berarti langsung bisa kita hitung minus X di minus 2X minus 3X minus 7 ditambah 3 itu minus 4 lebih dari 9. Kita peroleh minus 3X lebih dari 13. X dibalik tandanya karena kita kalikan minus, berarti minus 13/3. Selanjutnya, Ibu buat garis bilangan. Untuk penyelesaian daerah yang pertama, itu ada untuk X kurang dari minus 7. Berarti di sini Ibu tulis minus 7.
Yang pertama ini ya, X kurang dari minus 7 berarti mengarah ke kiri. Selanjutnya ada diperoleh X kurang dari minus 13/3. Minus 13/3 di sini. Minus 13/3 kurang dari, berarti mengarah ke kiri juga. Berarti untuk daerah penyelesaian yang pertama itu irisan keduanya. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Kemudian kita cari untuk daerah kedua. Berarti daerah kedua di sini untuk minus 7 kurang dari X kurang dari 3/2. Kita tulis pertidaksamaannya X ditambah 7 ditambah 2X dikurangi 3 lebih dari 9. Berarti yang dipakai itu X ditambah 7 ditambah minus 2X ditambah 3 lebih dari 9. Yang dipakai yang ini ya. Kemudian X ditambah minus 2X itu minus X. 7 ditambah 3 itu plus 10 lebih dari 9. Minus X lebih dari minus 1. Berarti kita peroleh X kurang dari 1. Kita kalikan dengan minus, berarti tandanya jangan lupa dibalik. Selanjutnya Ibu buat garis bilangan untuk yang kedua. Berarti kita peroleh yang pertama itu ada minus 7 dan 3/2 di sini. 3/2. Kita lihat X-nya berarti penyelesaian di sebelah sini. Selanjutnya, setelah kita hitung, kita peroleh X kurang dari 1. Ibu tulis di sini 1. X kurang dari 1 berarti mengarah ke kiri. Sekarang kita cari irisan keduanya, berarti di sebelah sini. Selanjutnya, kita cari penyelesaian untuk yang daerah 3. Yang daerah ini, itu berarti untuk X lebih dari 3/2. Sekarang Ibu tulis pertidaksamaannya. X ditambah 7 ditambah mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari 9. Kita masukkan X ditambah 7 ditambah 2X di minus 3 lebih dari 9. X ditambah 2X itu 3X, 7 dikurangi 3 itu plus 4 lebih dari 9. 3X lebih dari 5. X lebih dari 5/3. Sekarang Ibu buat garis bilangan untuk yang ketiga. Itu yang pertama untuk daerah X lebih dari 3/2. Berarti di sini Ibu tulis 3/2. Lebih dari mengarah ke kanan. Kemudian setelah dihitung kita peroleh X lebih dari 5/3. 5/3 di sini. X-nya lebih dari, berarti mengarah ke kanan. Berarti untuk irisannya kita peroleh penyelesaiannya di sini. Selanjutnya, untuk himpunan penyelesaian totalnya, kita buat garis bilangan lagi. Yang pertama kita tulis untuk persamaan pertama ada X kurang dari minus 7. Minus 7, X-nya kurang dari minus 7. Kemudian, untuk yang kedua, daerah penyelesaiannya ada di antara minus 7 dan 1. Berarti di sini 1. Daerah penyelesaiannya di sini. Kemudian yang ketiga itu daerah penyelesaiannya ada di lebih dari 5/3. Berarti di sini kita tulis 5/3 dan mengarah ke kanan. Nah, ingat ya, ini untuk daerah 1, daerah 2, daerah 3. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya
itu ada X kurang dari 1 atau X lebih dari 5/3. Untuk contoh selanjutnya, Ibu memiliki tentukan penyelesaian mutlak X dikurangi 3 dikurangi mutlak 1 dikurangi 2X kurang dari sama dengan X ditambah 3. Berarti, masih sama seperti tadi, ada dua bentuk mutlak. Yang pertama, kita cari nilai X-nya. Berarti yang ini X sama dengan 3. Yang ini berarti menjadi X sama dengan setengah. Selanjutnya, kita cari definisi untuk yang mutlak pertama. Itu ada mutlak X dikurangi 3. Definisinya menjadi X dikurangi 3 jika X lebih dari sama dengan 3. Yang satu menjadi minus X ditambah 3 jika X kurang dari 3. Selanjutnya, karena bentuk mutlak X-nya yang berada di belakang, itu ada 1 dikurangi 2X, maka kita uji terlebih dahulu untuk lebih dari 0. Berarti min 2X lebih dari minus 1. X kurang dari setengah. Jadi, untuk mutlak 1 dikurangi 2X, ini berlaku jika X kurang dari setengah. Sekarang kita cari definisinya. Yang bentuk kedua itu ada 1 dikurangi 2X. Maka definisinya, nah dilihat berarti untuk 1 dikurangi 2X itu berlaku jika X kurang dari setengah. Berarti 1 kurang dari 2X jika X kurang dari setengah. Sekarang berarti salah satunya menjadi minus 1 ditambah 2X jika X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian selanjutnya kita buat garis bilangan. Ada angka 3 dan setengah, berarti di sini untuk setengah, dan sini untuk 3. Sekarang Ibu buat batasannya. Berarti yang pertama untuk 3, berarti di sini batasnya. X lebih dari 3, kita pakai X dikurangi 3. Kemudian jika X kurang dari 3, kita pakai minus X ditambah 3. Yang sebelah sini juga sama, minus X ditambah 3. Kemudian kita cari yang kedua, ada angka setengah, berarti di sini batasnya di setengah. Jika X lebih dari setengah, kita pakai yang minus 1 ditambah 2X. Yang sebelah sini juga sama, minus 1 ditambah 2X. Kemudian, 1 dikurangi 2X jika X kurang dari setengah. Berarti di sini berlaku 1 dikurangi 2X. Jangan lupa diberi nama untuk daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Masih sama seperti tadi, yang pertama kita cari untuk daerah 1. Berarti untuk daerah X kurang dari setengah. Kita tulis pertidaksamaannya mutlak X dikurangi 3 dikurangi mutlak 1 dikurangi 2X mutlak kurang dari sama dengan X ditambah 2. Kita masukkan minus X ditambah 3 dikurangi 1 di minus 2X kurang dari sama dengan X ditambah 2. Langsung kita hitung minus X ditambah 2X, berarti X 3 dikurangi 1 itu plus 2, kurang dari X ditambah 2. Berarti kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti karena 0 kurang dari 0, ini termasuk benar. Maka untuk daerah penyelesaiannya, berarti sekarang kita buat garis bilangannya untuk yang pertama. Berarti X kurang dari setengah. Ini setengah kurang dari. Berarti mengarah ke kiri. Karena kurang dari tadi jawabannya benar, berarti daerah penyelesaiannya di sini.
Kemudian kita cari yang penyelesaian kedua. Berarti untuk setengah kurang dari X kurang dari 3. Kita tulis pertidaksamaannya mutlak X dikurangi 3 dikurangi mutlak 1 dikurangi 2X kurang dari sama dengan X ditambah 2. Kita masukkan menjadi minus X ditambah 3 dikurangi minus 1 ditambah 2X kurang dari sama dengan X ditambah 2. Sekarang kita hitung minus X di minus 2X minus 3X 3 ditambah 1 plus 4 kurang dari sama dengan X ditambah 2 menjadi minus 4X. Ini dipindah sebelah sini kurang dari sama dengan minus 2. Kita peroleh X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian kita buat garis bilangannya untuk yang penyelesaian kedua. Itu untuk setengah dan 3, di antara setengah dan 3, berarti di sebelah sini. Kemudian kita peroleh X lebih dari sama dengan setengah. Berarti yang kedua masih sama di sini, lebih dari sama dengan setengah, mengarah ke kanan. Ingat ya, yang kedua itu ada tanda sama dengannya, berarti diwarnai. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Kemudian kita cari untuk daerah ketiga. Daerah ketiga berarti untuk X lebih dari 3. Kita tulis pertidaksamaannya mutlak X dikurangi 3 dikurangi mutlak 1 dikurangi 2X kurang dari sama dengan X ditambah 2. Kita masukkan, berarti X dikurangi 3 dikurangi minus 1 dikurangi 2X, ditambah 2X kurang dari sama dengan X ditambah 2. Langsung kita hitung X dikurangi 2X menjadi min X, minus 3 dikurangi minus 1 itu menjadi minus 2, kurang dari sama dengan X ditambah 2. Kita pindahkan menjadi minus 2X, kurang dari sama dengan 2 ditambah 2, 4. Sekarang kita peroleh X lebih dari sama dengan minus 2. Ingat ya, kalau dikali setengah atau setengah dipindah sisi atau negatif dipindah sisi, itu tandanya dibalik. Kemudian Ibu buat garis bilangan. Ini untuk daerah ketiga. Untuk X lebih dari 3. Jadi di sini 3. Lebih dari mengarah ke kanan. Kemudian untuk penyelesaiannya X lebih dari sama dengan minus 2. Berarti di sini minus 2. Lebih dari minus 2, berarti mengarah ke kanan juga. Ingat, ada tanda sama dengannya, berarti penuh. Kemudian kita cari irisannya, berarti di sini daerah penyelesaiannya. Untuk sekarang, kita cari HP totalnya. Kita buat garis bilangan. Sekarang kita cari untuk daerah 1, itu berada di setengah. Di sini setengah. Daerah 1, jawabannya X kurang dari setengah, berarti mengarah ke kiri. Ini untuk daerah 1 ya. Kemudian daerah 2, itu X-nya di antara setengah dan 3, berarti di sini 3. Dilihat yang ini penuh, berarti diwarnain. Berarti di sini daerah penyelesaian kedua. Kemudian dilihat untuk daerah penyelesaian yang ketiga itu X-nya lebih dari 3. Di sini, ini daerah penyelesaian ketiga. Sekarang kita peroleh himpunan penyelesaian totalnya itu R.
atau bilangan real. Kenapa? Karena dilihat tanda panahnya, ini mengarah ke kiri tak terbatas dan sebelah kanan mengarah ke kanan tak terbatas. Berarti seluruh X itu masuk ke penyelesaian. Jadi, X-nya itu seluruh bilangan real. Berikutnya, Ibu berikan tugas ada 3 soal. Mohon dikerjakan. Untuk nomor 1 dan 2, sama seperti contoh soal yang pertama. Untuk nomor 3, ini seperti contoh soal yang kedua. Jangan lupa dikumpulkan pada folder upload tugas. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.